Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, laptop dan perangkat seluler merupakan kemajuan masa teknologi pada masa kita kali ini. Laptop dan perangkat seluler merupakan suatu sistem yang dikembangkan sejak zaman dahulu kala demi percepatan teknologi. Oleh karena itu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang laptop dan perangkat seluler pada kali ini. Untuk kelompok kami sendiri, ada pertama saya, Bau Sadaran Sirait. Yang kedua, ada Haritza Pranawitama, ada Siwa Moza Castella, dan ada Aiska Zahwaraya. Oke, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Haritza Pranawitama, disilakan. Yang pertama adalah karakteristik dari laptop dan perangkat seluler. Karakteristik dari perangkat laptop dan seluler memiliki karakteristik yang sama, yaitu kemampuan untuk mengakses internet secara elektronik dari berbagai tempat. Perangkat seluler biasanya kecil dan ringan dan memiliki baterai yang bisa diisi ulang. Mereka juga tidak membutuhkan perangkat lainnya untuk bisa beroperasi, seperti keyboard atau mouse dan lain-lain. Yang pertama adalah laptop. Laptop sendiri bisa berjalan melalui baterai dan bisa disambungkan ke stop kontak secara langsung. Biasanya laptop menjalankan operating system seperti Windows, Linux, atau Mac, dan juga menjalankan aplikasi desktop seperti Word, Excel, dan lain-lainnya. Laptop biasanya mengorbankan beberapa keunggulan yang dimiliki komputer untuk portabilitasnya. Yang kedua adalah smartphone. Smartphone menggunakan layar sentuh untuk bisa dioperasi. Smartphone juga menjalankan OS yang khusus untuk smartphone sendiri, seperti Android atau iOS. OS smartphone atau operating system smartphone memiliki keterbatasan untuk ditingkatkan, dan aplikasi yang bisa di-download oleh smartphone sendiri hanya bisa di-download biasanya melalui Google Apps atau App Store. Smartphone juga memiliki kemampuan untuk melakukan tether, yaitu menyalurkan sambungannya kepada smartphone lainnya. Yang ketiga adalah tablet dan e-readers. Tablet sangat mirip dengan smartphone, tapi lebih besar. Tablet juga menggunakan operating system seperti Android dan iOS, sama seperti smartphone. Beberapa tablet juga memiliki kemampuan untuk menyambungkan dirinya ke jaringan seluler. E-readers adalah seperti Amazon Kindle, adalah perangkat khusus yang digunakan untuk membaca teks. Walaupun mereka mirip dengan tablet dan memiliki layar sentuh, biasanya akses web mereka terbatas untuk membuka buku-buku elektronik yang hanya bisa menyetor hingga 1000 lebih buku. Yang keempat adalah smartwatches dan fitness tracker. Smartwatches atau jam pintar biasanya digunakan seperti jam dan bisa mencatat beberapa aspek dari tubuh, seperti detak jantung, lalu dilaporkan ke smartphone dan dilanjutkan ke aplikasi untuk analisis lebih lanjut. Smartwatches bisa menunjukkan notifikasi yang datang dari smartphone dan memiliki GPS dan juga kemampuan untuk menyalakan musik. Fitness tracker sendiri sangat terbatas untuk memonitor tubuh, seperti saat tidur, berolahraga, dan melakukan aktivitas. Fitness tracker juga memonitor serangan jantung, memonitor kualitas angin atau udara, dan lain-lain. Yang kelima adalah augmented dan virtual realities. Augmented realities atau AR bisa memancarkan grafik komputer atau gambar dalam komputer ke dunia nyata melalui kamera perangkat. Gambar yang diproyeksikan oleh augmented reality bisa digunakan untuk permainan, edukasi, dan menyampaikan informasi. Sedangkan virtual reality adalah headset spesial yang bisa digunakan oleh pengguna yang menampilkan gambar dari komputer terpisah. Gambarnya bisa berbentuk 3 dimensi dan terlihat sangat nyata. Pergerakan pengguna VR sendiri terdeteksi melalui sensor yang sudah dipasang agar bisa berinteraksi dan bergerak di lingkungan virtual yang sudah dibuat. Fitur lain yang dimiliki komputer, beberapanya adalah penutup. Penutup digunakan untuk melindungi layar dan komputer dari benturan-benturan ringan. Sedangkan ada juga grill ventilasi yang digunakan untuk menyalurkan angin yang panas saat kipas laptop menyala. Ports dan jacks bisa disebut sebagai sambungan yang menyambungkan perangkat lain ke laptop sendiri, seperti mouse, keyboard, headset, mic, dan lain-lain. Sedangkan kunci pengaman biasanya hanya ada di beberapa laptop. Kunci pengaman sendiri digunakan untuk mengamankan laptop seperti kemeja atau ke hal lainnya agar laptop lebih aman dan tidak dicuri oleh orang lain. Dan
Selanjutnya adalah pembaca sidik jari. Beberapa laptop juga memiliki pembaca sidik jari untuk memudahkan akses pengguna ke dalam laptop. Yang selanjutnya adalah touchpad. Ya, touchpad bisa disebut sebagai mouse yang sudah dibuat ke dalam komputer. Touchpad sendiri ini mirip seperti layar sentuh, tetapi tidak digunakan dalam layar, tapi terpisah. Touchpad ini bisa digunakan seperti mouse, memiliki left click, right click, dan bisa meng-scroll layar. Selanjutnya adalah komponen internal laptop. Motherboard, salah satunya adalah motherboard. Motherboard ini biasanya pada laptop sangat kecil, dan juga komponen-komponen lain seperti RAM atau CPU juga menjadi sangat kecil. Komponen ini didesain untuk menggunakan daya yang lebih kecil dan menghasilkan panas yang lebih sedikit. Karena tempatnya yang kecil, biasanya RAM, lab, dan CPU dan motherboard ini bisa lebih buruk daripada komputer desktop. Selanjutnya adalah SATA drive dan SSD. SATA drive dan SSD, ukuran perangkat penyimpanan laptop ini bisa menyampai setengah dari ukurannya komputer desktop. Adapun lagi SSD yang lebih kecil daripada itu, tetapi memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada SATA drive tersebut. Dan selanjutnya adalah tombol function. Tombol function sendiri bisa digunakan dengan tombol-tombol yang ada di laptop untuk memudahkan akses ke fitur-fitur yang ada di laptop seperti menyalakan Bluetooth dan mematikan Bluetooth, menyalakan airplane mode dan mematikannya. Selanjutnya adalah fitur layar laptop. Ada banyak fitur layar laptop seperti layar yang bisa dipisahkan dari keyboard dan akan bisa menjadikan tablet, touchscreen pada layar laptop, dan juga cut-off switch yang gunanya untuk mematikan laptop saat layar ditutup. Yang selanjutnya adalah backlights, inverters, dan WiFi antena. LCD tidak bisa menyala dengan sendirinya, maka dari itu diciptakan backlight dan inverter. Backlight bisa disebut sebagai cahaya yang mengeluarkan cahayanya, sedangkan inverter mengubah arus dari DC, direct current, dan menjadi AC, alternating current. Sedangkan ada juga LED yang tidak menggunakan inverter sama sekali dan juga lebih awet dan lebih aman. Sedangkan WiFi antena digunakan untuk memancarkan dan menerima data melalui gelombang radio. Dan selanjutnya saya akan memberi penjelasannya ke teman saya berikut. Saya Iska Zawaraya, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya yaitu konfigurasi laptop. Manajemen daya seringkali melibatkan konfigurasi pengaturan daya dengan mengubah pengaturan di BIOS atau UEFI. Ini mempengaruhi beberapa hal seperti status sistem, mode baterai, dan AC. Manajemen thermal, manajemen daya bus, PCI, CPU, wake and LAN. Catatannya yaitu, wall mungkin memerlukan koneksi kabel di dalam komputer dari adapter jaringan ke motherboard. Jarak jaringan Bluetooth, jarak jaringan area pribadi PAN Bluetooth dibatasi oleh jumlah daya yang digunakan oleh beberapa perangkat di PAN. Perangkat Bluetooth dibagi menjadi 3 klasifikasi. Jaringan Bluetooth yang paling umum adalah kelas 2 yang memiliki jangkauan sekitar 33 kaki dan 5 spesifikasi teknologi Bluetooth yang mampu menghasilkan kecepatan transfer, jangkauan, dan konsumsi daya yang berbeda. Setiap versi berikut menawarkan peningkatan kemampuan. Misalnya, versi 1-3 adalah teknologi lama dengan kemampuan terbatas dan konsumsi daya tinggi. Versi yang lebih baru seperti versi 4 dan 5 ditunjukkan untuk perangkat yang memiliki daya terbatas dan tidak memerlukan kecepatan transfer data yang tinggi. Selain itu, versi 5 memiliki 4 kecepatan data berbeda untuk mengakomodasi berbagai rentang transmisi. One Cellular. Laptop dengan kemampuan seluler One terintegrasi tidak memerlukan instalasi perangkat lunak atau antena tambahan. Banyak ponsel seluler juga dapat menyediakan akses ke internet untuk perangkat lain melalui tethering menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel USB.
Selanjutnya yaitu Wi-Fi. Jenis adaptor nikabel. Laptop biasanya mengakses internet dengan menggunakan adaptor nikabel. Adaptor nikabel dapat dipasang ke laptop atau dipasang ke laptop melalui port ekspansi. 3 jenis adaptor nikabel utama digunakan di laptop. Mini PCI Kartu mini PCI memiliki 124 pin dan mampu memenuhi standar koneksi LAN nirkabel 802.11a, 802.11b, dan 802.11g. Mini PCLE Kartu mini PCLE memiliki 54 pin dan mendukung standar yang sama seperti mini PCI dengan tambahan standar LAN nirkabel 802.11n dan 802.11ac. PCL Express Micro biasanya ditemukan di laptop baru dan lebih kecil, seperti Ultrabook karena ukurannya setengah dari kartu mini PCLE. Kartu micro PCL Express memiliki 54 pin dan mendukung standar yang sama seperti mini PCLE. Perkenalkan, nama saya Shewa Muza Alika Yahya Castella. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi dan konfigurasi perangkat keras dan komponen laptop. Pada bagian ini terbagi atas beberapa hal. Yang pertama adalah slot ekspansi, yang kedua kartu ekspansi. Salah satu kelemahan laptop dibandingkan dengan desktop adalah desainnya yang ringkas mungkin membatasi ketersediaan beberapa fungsi. Untuk mengatasi masalah ini, banyak laptop berisi slot express card untuk menambah fungsionalitas. Angka di bawah ini menunjukkan perbandingan dua model express card, express card per 34 dan express card per 54. Modelnya masing-masing memiliki lebar 34 mm dan 54 mm. Yang ketiga adalah memory flash. Memory flash terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama flash drive eksternal, yaitu perangkat penyimpanan yang dapat dilepas yang terhubung ke port ekspansi seperti USB, SATA, dan FireWire. Yang kedua adalah kartu flash. Perangkat penyimpanan data menggunakan memori flash untuk penyimpanan informasi. Yang terakhir adalah pembaca kartu flash. Sebagian besar laptop modern memiliki pembaca kartu flash untuk kartu flash secure digital dan secure digital high capacity. Yang selanjutnya adalah pembaca kartu pintar. Kartu pintar mirip dengan kartu kredit tetapi memiliki prosesor tertanam yang dapat dimuat dengan data. Ini dapat digunakan untuk panggilan telepon, pembayaran tunai elektronik, dan aplikasi lainnya. Prosesor pada kartu pintar ada untuk keamanan dan dapat menyimpan lebih banyak informasi daripada strip magnetik yang ditemukan pada kartu kredit. Yang kelima adalah memori SODIMM. Merek dan model laptop menentukan jenis RAM yang dibutuhkan. Penting untuk memilih jenis memori yang secara fisik kompatibel dengan laptop. Sebagian besar komputer desktop menggunakan memori yang sesuai dengan slot DIMM. Sebagian besar laptop menggunakan modul memori profil yang lebih kecil yang disebut SODIMM. Yang keenam adalah ikhtisar penggantian perangkat keras. Beberapa bagian laptop biasanya disebut custom replaceable units atau CRU dapat diganti oleh pelanggan. CRU termasuk komponen seperti baterai laptop dan RAM. Bagian yang tidak boleh diganti oleh pelanggan disebut unit yang dapat diganti lapangan. FRU termasuk komponen seperti motherboard dan layar LCD seperti yang telah ditunjukkan. Yang ketujuh adalah daya. Ini adalah beberapa tanda bahwa baterai seperti yang ditunjukkan mungkin perlu diganti. Yang pertama, baterai tidak dapat diisi daya. Yang kedua, baterai terlalu panas. Yang ketiga, baterai bocor. Selanjutnya yang terakhir adalah penyimpanan internal dan driver optik. Faktor bentuk perangkat penyimpanan internal lebih kecil untuk laptop daripada untuk komputer desktop. Driver laptop berukuran 1,8 inci atau 4,57 cm atau 2,5 inci atau 6,35 cm. Lebarnya sebagian
besar perangkat penyimpanan adalah SRU kecuali garansi memerlukan bantuan teknis. Selanjutnya adalah ikhtisas perangkat keras, perangkat seluler lainnya. Pada bagian ini terbagi atas beberapa hal. Yang pertama adalah bagian ponsel. Karena ukurannya yang kecil, perangkat seluler biasanya tidak memiliki sebuah cadang yang dapat diservis di lapangan. Perangkat seluler terdiri dari beberapa komponen kompak yang terintegrasi ke dalam satu unit. Ketika perangkat seluler tidak berfungsi, biasanya dikirim ke pabrikan untuk diperbaiki atau diganti. Ponsel berisi satu atau lebih dari bidang-bidang bagian yang dapat diganti, yaitu memori, kartu SIM, dan baterai. Yang kedua adalah konektivitas kabel. Konektivitas kabel dibagi atas beberapa model kabel. Yang pertama adalah kabel mini USB. Kabel mini USB digunakan untuk menghubungkan perangkat seluler ke pengisi daya stop kontak listrik atau untuk menghubungkan ke perangkat lain untuk mengisi daya atau mentransfer data. Yang kedua adalah kabel mini USB. Yang kedua adalah kabel micro USB. Kabel micro USB digunakan untuk menghubungkan perangkat seluler ke pengisi daya stop kontak listrik atau untuk menghubungkan ke perangkat lain untuk mengisi daya dan mentransfer data. Selanjutnya adalah kabel dan port lighting. Ini adalah kabel port lighting. Kabel lighting digunakan untuk menyambungkan perangkat Apple ke komputer host dan periferal lainnya seperti pengisi daya, baterai USB, monitor, dan kamera. Selanjutnya adalah kabel dan port eksklusif. Ini dapat ditemukan di beberapa perangkat seluler. Port ini tidak kompatibel dengan port vendor lain, tetapi sering kompatibel dengan produk lain dari vendor yang sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu koneksi nirkabel dan koneksi bersama. Selain Wi-Fi, perangkat seluler juga menggunakan koneksi nirkabel berikut. Yang pertama adalah Near Field Communication. NFC memungkinkan perangkat seluler untuk menjalin komunikasi radio dengan perangkat lain dengan menempatkan perangkat berdekatan atau dengan menyentuhnya bersama-sama. Yang kedua adalah inframerah atau IR. Jika perangkat seluler mengaktifkan IR, perangkat ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain yang dikontrol IR dari jauh, seperti TV, set-top box, atau peralatan audio. Yang ketiga adalah Bluetooth. Teknologi kabel ini memungkinkan pertukaran data dalam jarak pendek antara dua perangkat berkemampuan Bluetooth atau terhubung ke perangkat periferal berkemampuan Bluetooth lainnya seperti speaker atau headphone. Yang keempat adalah perangkat yang dapat dikenakan. Perangkat yang dapat dikenakan atau wearable adalah pakaian atau aksesoris yang memiliki perangkat komputasi miniatur. Jam tangan pintar, monitor kebugaran, dan handset pintar adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah monitor kebugaran. Monitor kebugaran dirancang untuk dijepitkan ke pakaian atau dikenakan di pergelangan tangan dan digunakan untuk melacak aktivitas harian dan metrik tubuh seseorang saat bekerja menuju tujuan kebugaran mereka. Yang kedua adalah jam tangan pintar. Smartwatch menggabungkan fungsi jam tangan dan beberapa fungsi perangkat seluler. Beberapa jam tangan pintar menyertakan sensor untuk mengukur metrik tubuh dan lingkungan seperti detak jantung, suhu tubuh, ketinggian, atau suhu udara. Yang selanjutnya adalah handset VR atau AR. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR adalah hal yang sama, namun mereka adalah konsep yang sangat berbeda. Headset VR memberi pemakainya pengalaman imersi lengkap yang mematikan dunia fisik. Yang terakhir adalah perangkat khusus. Ada banyak jenis perangkat pintar lainnya. Perangkat ini mendapat manfaat dari konektivitas jaringan dan fungsi-fungsi canggih. Yang pertama adalah sistem pemosisian global. Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit. Satelit GPS terletak di ruang angkasa dan mengirimkan sinyal kembali ke bumi.
Yang kedua adalah GPS. Penerima GPS mengunci sinyal GPS dan terus-menerus menghitung posisinya relatif terhadap satelit ini. Setelah posisi ditentukan, penerima GPS menghitung informasi lain seperti kecepatan dan waktu dan jarak ke tujuan yang diprogram. Yang terakhir adalah pembaca. Pembaca elektronik atau e-reader adalah perangkat yang dioptimalkan untuk membaca buku elektronik, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya. Mereka memiliki Wi-Fi atau konektivitas seluler untuk mengunduh konten. Oke, next saya Bapak Ferdinand Sirait akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang bagian konektivitas jaringan dan email. Pertama, ada opsi konektivitas nirkabel yang meliputi laptop, tablet, dan ponsel dapat terhubung ke internet secara nirkabel melalui Wi-Fi atau jaringan data seluler. Yang kedua, ada Wi-Fi versus seluler. Wi-Fi biasanya lebih disukai karena lebih hemat biaya. Data seluler, meskipun menyediakan cakupan global, dapat menjadi mahal berdasarkan paket layanan. Lalu ada registrasi perangkat. Perangkat perlu didaftarkan dengan operator, diidentifikasi oleh IMEI unik berupa 15 digit. Pengguna diidentifikasi oleh IMSI pada kartu SIM atau perangkat itu sendiri. Lalu ada keamanan Wi-Fi. Gunakan WPA2 untuk keamanan. Hindari mengirim informasi sensitif tanpa enkripsi. Dan pertimbangkan menggunakan koneksi VPN untuk keamanan tambahan. Lalu, ada koneksi Wi-Fi otomatis atau manual. Perangkat dapat terhubung secara otomatis atau manual ke jaringan Wi-Fi. Langkah-langkah untuk koneksi manual disediakan untuk perangkat Android dan iOS. Lalu next, ada Wi-Fi mobile. Aktivitas ini melibatkan menyalakan atau mematikan Wi-Fi, melupakan jaringan, dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi. Lalu, ada standar komunikasi seluler. Evolusi teknologi seluler. Progres dari 1G hingga 5G dengan peningkatan kecepatan, kualitas panggilan, dan fitur tambahan. Kompatibilitas. Banyak ponsel mendukung beberapa standar untuk kompatibilitas global. Lalu ada mode pesawat. Tujuan dari mode pesawat yaitu untuk menonaktifkan akses seluler, Wi-Fi, dan Bluetooth. Berguna selama penerbangan atau di tempat di mana akses data dibatasi. Cara penggunaan diaktifkan atau dinonaktifkan melalui pengaturan pada perangkat iOS dan Android. Lalu ada hotspot. Fitur hotspot yaitu memungkinkan perangkat seluler menyediakan koneksi internet ke perangkat lain. Penggunaan mengonfigurasi hotspot pribadi pada iOS untuk berbagi informasi. Lalu ada pahami teknologi nirkabel. Bagian untuk menilai pemahaman tentang teknologi nirkabel. Next, ada Bluetooth untuk perangkat seluler. Perangkat Bluetooth. Tinjauan perangkat Bluetooth umum seperti speaker nirkabel, headphone, keyboard, mouse, dan pengontrol game. Lalu ada penyatuan Bluetooth. Penyatuan Bluetooth meliputi proses pembentukan koneksi antara perangkat Bluetooth, termasuk mode terdeteksi dan autentikasi PIN. Next, ada konfigurasi email. Yang pertama, antara email. Ada struktur email yang meliputi server email yang meneruskan pesan dan klien yang terhubung ke server untuk membuat, membaca, dan mengelola email. Lalu, ada penyatuan protokol email, yaitu untuk menyatukan berbagai protokol email. Ada konfigurasi email Android yang meliputi langkah-langkah menambahkan akun email pada perangkat Android dalam menekankan integrasi Gmail. Ada juga konfigurasi email iOS yang meliputi langkah-langkah menyiapkan akun email pada perangkat iOS menyoroti integrasi Apple ID. Ada email internet. Jenis layanan email meliputi membedakan antara layanan email lokal dan internet dan mengakses kotak surat online. Next, ada sinkronisasi perangkat bergerak.
Yang pertama, jenis data yang disinkronisasi. Ada sinkronisasi data yang meliputi pertukaran berbagai jenis data antara perangkat, termasuk kontak, aplikasi, email, media, dan lainnya. Ada sinkronisasi. Metode sinkronisasi yaitu Android yang disinkronkan dengan Google, mendukung auto-sync. iOS mendukung cadangan dan sinkronisasi dengan iTunes, memberikan berbagai opsi. Ada jenis koneksi sinkronisasi. Jenis koneksi yaitu Android disinkronkan dengan layanan web Google. iOS menggunakan USB dan Wi-Fi untuk sinkronisasi dengan iTunes. Selanjutnya 7.6 yaitu pemeliharaan preventif untuk laptop dan perangkat seluler lainnya. Yang pertama, pemeliharaan terjadwal untuk laptop dan perangkat seluler lainnya. Alasan pemeliharaan yaitu karena laptop dan perangkat seluler bersifat portable. Mereka digunakan di berbagai jenis lingkungan. Akibatnya, mereka lebih mungkin daripada komputer desktop tetap terpapar bahan dan situasi berbahaya, termasuk kotoran dan kontaminasi, tumpahan, jatuh, panas atau dingin berlebihan, dan kelembapan berlebihan. Pada laptop, banyak komponen ditempatkan dalam area yang sangat kecil, langsung di bawah keyboard. Menumpahkan cairan ke keyboard dapat menyebabkan kerusakan internal yang parah. Penting untuk menjaga kebersihan laptop. Perawatan dan pemeliharaan yang tepat dapat membantu komponen laptop berjalan lebih efisien dan memperpanjang umur peralatan. Ada juga program pemeliharaan preventif laptop. Pemeliharaan rutin mencakup pembersihan bulanan dari komponen-komponen laptop berikut. Yang pertama, casing eksterior. Caranya, lap casing dengan kain lembut yang bebas serat, yang sedikit dibasahi dengan air atau larutan pembersih ringan. Yang kedua, ada lubang ventilasi dan port I/O, input atau output. Caranya, gunakan udara bertekanan atau vakum non elektrostatik untuk membersihkan debu dari lubang ventilasi dan dari kipas di belakang ventilasi. Gunakan pinset untuk menghilangkan debu. Yang ketiga ada layar. Caranya yaitu lap layar dengan kain lembut yang bebas serat yang sedikit dibasahi dengan pembersih layar komputer. Yang keempat ada keyboard. Lap keyboard dengan kain lembut yang bebas serat yang sedikit dibasahi dengan air atau larutan pembersih ringan. Lalu ada touchpad. Dibersihkan dengan cara lap permukaan touchpad dengan lembut menggunakan kain lembut yang bebas serat yang dibasahi dan pembersihan disetujui. Next, ada program pemeliharaan preventif perangkat seluler. Pemeliharaan preventif untuk perangkat mobile melibatkan hanya 3 tugas dasar, yaitu pembersihan, pencadangan data, dan menjaga agar sistem operasi serta aplikasi tetap terbarukan. Yang pertama ada pembersihan. Caranya, gunakan kain lembut yang bebas serat dan larutan pembersih yang dirancang khusus untuk layar sentuh agar layar tetap bersih. Jangan menggunakan amonia atau alkohol untuk membersihkan layar sentuh. Yang kedua ada pencadangan data. Simpan salinan cadangan informasi dari perangkat mobile ke sumber lain, seperti penyimpanan awan. Informasi tersebut meliputi kontak, musik, foto, video, aplikasi, dan pengaturan yang disesuaikan. Lalu ada pembaruan sistem dan aplikasi. Ketika versi baru dari sistem operasi atau aplikasi tersedia, perangkat sebaiknya diperbarui agar berfungsi dengan optimal. Pembaruan dapat mencakup fitur baru, perbaikan, atau peningkatan kinerja dan stabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu proses pemecahan dasar untuk laptop dan perangkat seluler lainnya. Ada 6 langkah untuk proses pemecahan masalah
tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah bisa dilakukan dengan menanyakan pertanyaan terbuka dan tertutup kepada pelanggan untuk memahami permasalahan dengan lebih baik. Masalah pada laptop bisa berasal dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga masalah jaringan. Sebagai teknisi, kita harus mampu menganalisis masalah dan menentukan penyebab kesalahan untuk memperbaiki perangkat tersebut. Setelah kita melakukan identifikasi masalah, selanjutnya kita menetapkan teori penyebab kemungkinan. Dan dengan ini, teknisi harus dapat menetapkan teori penyebab kemungkinan. Ini melibatkan mencari tahu daftar penyebab umum masalah pada laptop dan perangkat mobile. Setelah itu, kita menguji teori untuk menentukan penyebab. Setelah kita menentukan teorinya, kita harus menguji teori kita agar mengetahui apakah teori kita itu benar atau salah. Langkah-langkah cepat dapat membantu menemukan penyebab masalah dan bahkan mengkoreksi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada menetapkan rencana tindakan dan untuk menyelesaikan masalah dan mengimplementasikan solusi. Setelah kita menentukan penyebab masalah yang sudah ada, kita tetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan implementasikan solusi. Sumber tambahan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan guna menyelesaikan isu. Selanjutnya, kita memverifikasi fungsionalitas sistem penuh dan jika diperlukan, mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan. Pada langkah ini, kita dokumentasikan temuan kita, tindakan, dan hasil kita semua dokumentasikan, dan langkah-langkahnya diperlihatkan dalam bentuk daftar tugas yang diperlukan untuk mendokumentasikan masalah dan solusinya. Selanjutnya adalah mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Dalam langkah terakhir ini, proses akhir pemecahan masalah ini, kita harus mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil kita. Langkah-langkah ini melibatkan penulisan rinci tentang masalah yang dihadapi dan solusi yang diimplementasikan. Masalah umum dan solusi untuk laptop dan perangkat lunak lainnya. Untuk masalah umum dan solusi laptop, ada pixel di layar mati atau tidak menghasilkan warna. Dan ada juga lagi baterai laptop mendukung sistem dalam waktu yang lebih singkat. Jaringan berfungsi penuh dan koneksi nirkabel diaktifkan, tetapi laptop tidak dapat terhubung ke jaringan. Laptop menyala tetapi tidak ada ditampilkan di layar saat penutup laptop dibuka. Layar laptop berkedip, gambar di layar laptop terpikselasi, gambar di layar laptop terlihat redup dan pucat. Pengguna mengalami kursor hantu atau kursor yang bergerak sendiri. Keyboard menyisipkan angka, bukan huruf. Gambar di layar muncul garis atau pola warna dan ukuran yang berbeda, atau bisa disebut artefak. Pola warna pada layar tidak benar. Gambar pada layar terdistorsi. Tampilan eksternal menyala, tetapi tidak ada gambar di layar. Perangkat input yang terhubung dengan Bluetooth tidak berfungsi dengan baik. Laptop tidak menyala dan baterai membengkak. Dan lain-lain. Selanjutnya adalah masalah umum dan solusi untuk perangkat mobile lainnya. Ada perangkat mobile tidak dapat terhubung ke internet, perangkat mobile tidak mau menyala, tablet gagal mengisi daya, ponsel pintar smartphone tidak dapat terhubung ke jaringan operator, perangkat mobile tidak dapat terhubung ke internet, baterai perangkat mobile mendukung sistem dalam waktu yang lebih singkat. Perangkat mobile tidak mau terhubung dengan Bluetooth, baterai membengkak, layar sentuh tidak responsif, perangkat memiliki masa pakai baterai yang sangat singkat, perangkat berlebihan untuk menjadi panas, sistem membeku dan tidak responsif, pengguna tidak dapat membuka serangkaian aplikasi, layar sentuh tidak responsif dan tidak akurat, dan juga pengguna terkunci dari perangkat. Baik, terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulannya, bab ini membahas fitur dan fungsionalitas laptop, ponsel pintar,
dan tablet, serta cara mengelola komponen internal dan eksternal. Laptop sebagai komputer portable menjalankan sistem operasi penuh seperti Windows, Mac OS, atau Linux, sementara ponsel pintar dan tablet menggunakan sistem operasi khusus untuk perangkat mobile. Topik melibatkan juga perangkat mobile kecil seperti smartwatch, pelacak kebugaran, dan headset realitas virtual dan augmented. Penjelasan mencakup penggunaan jenis port yang sama pada laptop dan desktop untuk pertukaran perangkat peripheral. Laptop dan perangkat mobile dapat memiliki perangkat input bawaan seperti keyboard atau trackpad atau menggunakan layar sentuh. Meskipun komponen internal laptop lebih kecil untuk hemat ruang dan energi, perangkat mobile memiliki koneksi ke papan sirkuit untuk tetap ringan dan kompak. Fungsi khusus laptop seperti tombol fungsi yang dapat dikombinasikan dengan tombol FN serta penggunaan docking station untuk meningkatkan fungsionalitas dibahas dalam bab ini. Layar laptop dan perangkat mobile umumnya menggunakan teknologi LCD atau LED dengan beberapa bersifat layar sentuh. Pembahasan juga melibatkan teknologi nirkabel seperti Bluetooth, infrared, Wi-Fi, dan akses seluler WANS. Bab ini menggarisbawahi pentingnya program pemeliharaan preventif untuk laptop dan perangkat mobile karena paparan mereka pada berbagai lingkungan dan resiko bahaya seperti kotoran, tumpahan, jatuh, dan kondisi lingkungan ekstrim. Terakhir, pembahasan melibatkan 6 langkah dalam proses pemecahan masalah terkait laptop dan perangkat mobile. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7, untuk menjelaskan modul 7 terkait laptop dan perangkat seluler. Untuk segala kesalahan kami di saat presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.